netizen, jumpa kembali di Lentera Siber, kanal digital persembahan pemerintah Provinsi Bali sebagai media edukasi keamanan di dunia siber. Kali ini Lentera Siber lagi ada di Badan Siber dan Sandi Negara loh. Yuk kita cari tahu tips-tips terkait perilaku aman di dunia siber. Halo netizen, sekarang kita sudah bersama Mas Gigi Supriyatno selaku Sandiman Ahli Muda pada Dirop Kamsiber, Badan Siber dan Sandi Negara. Halo Mas Gigi, apa kabar? Baik. Saya mau tanya-tanya dikit nih Mas. Oh, ya? Sekarang kan lagi marak tuh Mas pemberitaan di media terkait phishing nih Mas, dan sudah banyak juga orang yang jadi korban phishing. Nah, sebenarnya phishing itu apa sih Mas? Jadi phishing itu termasuk kategori serangan social engineering di mana victimnya atau korbannya itu diminta untuk melakukan suatu tindakan seperti mengklik sesuatu atau mengunduh sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara berita ataupun sesuatu hal yang menarik bagi victim. Terus supaya kita terhindar kan kita harus tahu ciri-cirinya nih Mas. Kira-kira ciri-ciri phishing itu apa aja Mas? Biasanya phishing itu berhubungan dengan sesuatu hal yang menarik ya. Suatu hal yang menarik itu bisa dari kesukaan, kemudian ada juga yang berhubungan dengan kekuasaan, seperti misalkan diminta oleh entah itu atasan atau mungkin aparat yang berwenang. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan rush hour ataupun sesuatu hal yang harus diburu-burukan gitu. Yang urgent ya. Yang urgent gitu. Misalkan ini keluarga kamu kena musibah atau mungkin email kamu harus segera dirubah atau mungkin password kamu harus segera dirubah dalam jangka waktu sekian, karena kalau nggak dirubah nanti akan ke-lock dari sistem gitu. Sekarang kan kita udah tahu nih ciri-ciri phishingnya. Nah, tips agar terhindar biar nggak jadi korban phishing itu kira-kira seperti apa Mas? Oke. Tipsnya. Yang pertama sih kita harus meningkatkan security awareness ya, itu pasti. Jadi kita harus tahu teknik-teknik phishing itu seperti apa. Terus kemudian kedua, kita juga harus hati-hati dalam setiap aktivitas di internet, termasuk mengklik sesuatu dari email lalu mengecek bener nggak sih ini berasal dari sumber yang terpercaya atau memang ini berasal dari orang yang kita komunikasikan. Kadang phishing itu bermula dari ada orang yang merasa nggak pernah berkomunikasi tiba-tiba dihubungi gitu, dan karena dia security awareness-nya kurang, ya dia buka itu email dan dia klik seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwasanya kita memang sedang berkomunikasi dengan beliau ataupun entitas tertentu, atau kita juga harus memastikan bahwasanya link yang diberikan ini memang valid gitu. Ada beberapa cara, kayak misalkan kita menghover linknya, artinya kita cek ini linknya benar atau enggak sih gitu. Kan bisa tuh sebelum kita klik kita hover gitu, browsernya kita arahkan seperti itu. Terus kemudian ini juga jangan panik intinya. Setiap kali ada ada invitation ataupun ada sesuatu hal yang kiranya itu membuat kita menjadi panik, itu jangan panik gitu. Jadi kita harus berpikir lebih jernih. Tapi kalau misalkan kita lagi ruwet nih Mas, bisa aja panik ya? Benar bisa lagi panik. Apalagi kan tadi ya, phishing itu ada modelnya diburu-buru gitu ya, diburu-buru. Nah, terus kalau misalkan dalam keadaan seperti itu Mas, dan terlanjur klik link phishing itu Mas, kira-kira langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya Mas? Kalau terlanjur ya, jadi phishing itu akibatnya bisa banyak ya, bisa kita kena malware, atau memang bisa juga kita itu diarahkan ke suatu halaman yang kita tuh diminta untuk mengisi sesuatu gitu. Yang parah memang yang kalau misalkan kita kena malware gitu, berarti ya tindakan yang harus dilakukan adalah kita harus scan di komputer kita ataupun di perangkat kita yang sudah terlanjur klik ya, scan pakai antivirus gitu. Nah, kalau yang kita diarahkan ke suatu halaman, kita harus pastikan memang itu halaman yang valid gitu. Kan kita bisa lihat dari pertama URL-nya. URL-nya nih domainnya masuk akal nggak sih? Kayak misalkan domain bank apakah .lol gitu, kan nggak mungkin. Biasanya domain bank itu .com atau .co.id gitu, atau domainnya pemerintah biasanya .go.id bukan .com ataupun .info gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau udah terlanjur kena phishing, ya tadi kalau phishing cuma mengarahkan ke satu situs tertentu, ya kita harus stop di situ. Kita
perhatikan lagi ini bener nggak sih legitimate, bukan? Legitimate atau bukan ya. Kalau misalkan nggak legitimate udah tinggalkan, itu masih aman. Tapi kalau udah kena malware, kita kan nggak tahu nih, ternyata ngunjungin itu aja langsung kena gitu kan. Mau nggak mau kita harus scan perangkat kita. Oke, sip Mas. Terima kasih nih Mas atas informasi dan tips-tipsnya. Itu sangat bermanfaat banget nih buat kita Mas. Dan semoga kita semua bisa menerapkan perilaku-perilaku aman di dunia siber. Lentera Siber, saya netizen cerdas.